Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Kembali lagi kita di mata kuliah PSBO ya. Hari ini di pertemuan ke-10 itu kita akan membahas materi terkait dengan objek diagram. Sebelumnya kita sudah membahas UML, itu banyak sekali, ada use case ya. Kemudian ada sequence diagram, kemudian juga ada activity diagram ya. Ada class diagram. Nah, yang hari ini kita akan membahas di objek diagram. Oh ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait package diagram. Nah, apa itu objek diagram? Objek diagram ini adalah diagram ya, yang merupakan instansiasi ya, instansiasi dari semua atau sebagian dari kelas diagram. Jadi sebenarnya objek diagram ini adalah instansiasi ya, bisa sebagian atau semuanya dari kelas diagram. Jadi sebenarnya kelas diagram itu instansiasinya adalah objek diagram gitu. Jadi memang agak apa namanya, di dalam pemrograman berbasis objek ini ada beberapa istilah-istilah yang hampir mirip, hampir beririsan, hampir sama, tapi apa namanya, memiliki deskripsi yang berbeda gitu. Nah, objek diagram ini adalah potret dari objek dalam sistem ya. Jadi objek di dalam sistem pada suatu titik tertentu. Karena objek diagram lebih menunjukkan pada instans daripada kelas, maka biasa disebut juga objek diagram ini adalah instans diagram gitu. Jadi di dalam pemrograman yang berbasis objek atau OOP nanti akan ketemu istilah, ada instans ya, ya. Ada ketemu istilah kelas ya. Ada ketemu istilah objek ya. Ini hampir beririsan dan hampir sama. Maaf Pak. Oke. Tes. Pak. Ya. Ini udah mulai Pak. Sudah. Nunggu yang lain dulu Pak. Nanti recordnya saya masukin di apa namanya, YouTube sama e-learningnya. Aku izin Pak, ada kerjaan Pak nih. Oke. Ya Pak. Ya. Bentar ya Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi recording dari apa namanya, penjelasan hari ini nanti saya masukkan di e-learning. Jadi nanti kalau ada yang masih belum jelas, belum paham terkait dengan penjelasan hari ini, saya record, nanti langsung saya upload di apa namanya, di kelas ya, di e-learningnya. Oke, saya lanjut. Jadi objek diagram ini adalah potret dari objek dalam sistem ya. Oke, nah karena sering juga disebut sebagai instansiasi ya, maka ada beberapa atau instansiasi itu membuat instan atau objek dari kelas dengan satu set nilai atribut yang sesuai. Jadi nantinya instansiasi dari objek itu bisa juga penamaannya adalah instance ataupun objek. Ya. Kemudian objek diagram itu menunjukkan sekumpulan hubungan atau relasi. Ya. Jadi objek ini menunjukkan hubungan. Jadi nanti kalian akan tahu apa namanya, objek, kemudian ada relasi, kemudian ada nilai atributnya. Nah, objek diagram itu sangat berguna ketika mencoba untuk menemukan detail dari suatu kelas.
Jadi nanti objek-objek itu akan berguna ketika detail dari sebuah kelas itu digunakan. Ya. Oke, nah objek diagram ini terdiri dari dua, yaitu objek dan penghubung atau relasi, objeknya sendiri dan juga penghubungnya. Nah, di objek diagram itu digunakan untuk memodelkan tampilan desain, ya. Tampilan desain statis atau tampilan proses statis dari sistem. Nah, sama seperti kelas diagram, tetapi dari perspektif contoh nyata, ya, atau prototipe. Jadi kalau kelas diagram itu kan masih bentuknya abstrak. Nah, kalau objek diagram ini sudah merepresentasikan, jadi udah contoh nyatanya. Itu nanti di slide selanjutnya akan kita lihat contoh perbedaan antara kelas diagram dan objek diagram. Ya. Nah, penulisan objek pada diagram itu ditulis dengan garis bawah. Ya. Jadi penulisan objek di dalam diagramnya itu ada garis bawahnya nanti. Kemudian jika menyebut nama kelas diikuti dengan tanda titik 2. Jadi kalau menyebutkan kelasnya itu ada titik 2-nya. Ya. Nah, ini bentuk umumnya instance name, class name. Jadi objek diagram ini ada garis bawahnya, ya, tadi harus dituliskan dengan garis bawah. Kemudian ada instant name atau object name, kemudian titik 2 class name. Nah, ini kalau menunjukkan ke kelasnya, tapi kalau enggak menunjukkan ke kelas, enggak perlu ada titik 2-nya. Gitu. Nah, jika hanya menyebutkan nama kelasnya saja, maka tetap harus mengikut sertakan tanda titik 2. Oh, sorry, tadi yang cuma instan saya ralat ya di bawah. Jadi kalau menyebutkan kelasnya aja, itu harus ada titik 2-nya. Oke. Ini contoh kelas diagram, kemarin sudah kita buat di Spark ya. Ya, menggunakan Spark. Kemarin kelas diagram di pertemuan sebelum UTS, ya, kita buat ada 4 kelas. Ya, ada user, kemudian ada transaksi, ada barang, sama detail transaksi. Kemudian ini ada relasinya, ya, relasinya one to many, ya, one to many, gitu. Atau satu ketemu banyak. Ya. Nah, kalau kelas itu dituliskan seperti ini, masih abstrak. Jadi kode usernya apa, nama usernya, password, hak akses. Kemudian ada operationnya, ya. Ada save, update, delete, find user, sama cetak. Kemudian kalau transaksi ini ada atributnya nomor transaksi, tanggal, kemudian ada total, kemudian operationnya adalah save, ya. Ada find transaksi, ada nomor, ada cetak. Sama kemudian di barang, ya, ini kelas barang, atributnya ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Ya. Kemudian operationnya ada save, update, delete, find, nomor otomatis, cetak. Di detail juga sama kemarin, ya. Jadi di detail ini ada ID, kemudian nomor tran, ini atributnya, kode barang, harga, quantity, sama subtotal. Kemudian atributnya adalah save detail. Nah, cara membuat objek diagram itu adalah seperti ini. Jadi kalau objek diagram itu merepresentasikan datanya, ya. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa objek diagram atau ini memodelkan proses, ya, contoh nyata dari prototipe. Nah, kita lihat di sini objek dari diagram untuk tabel barang ada kode barang, nama barang, harga barang, stok. Ini ada
BR001 itu untuk nama barangnya komputer, harganya 500.000, stok 3, BR02 laptop 4 juta, kemudian stoknya 2, BR03 mouse, harga 25.000, stoknya 4. Begitu juga di tabel user, ini ada kode user DAM, nama usernya Dinda Ayu, kemudian ada passwordnya, kemudian ada hak aksesnya. Kemudian ada di apa namanya? Sebentar. Tabel transaksi, ada nomor transaksi, ya. Di tabel transaksi ada nomor transaksi, tanggal, sama total. Di tabel detail juga sama, ada apa namanya, ID, nomor transaksi, kemudian kode barang, kemudian harga, quantity, dan subtotal. Ini BR004 tadi apa? BR004 nggak ada ya, belum ada di sini. 0405 detailnya malah tidak ada. Nah, cara menuliskan objek diagram di dalam apa namanya prototype Spark sistemnya seperti apa? Nah, membuat objek diagram itu seperti ini contohnya. Jadi kelasnya ini adalah kelas user. Ya. Objeknya ini yang pertama ini DAM. Objeknya adalah Dinda Ayu ya, kode usernya DAM. Nama usernya Dinda Ayu Mutia, kode usernya DAM, kemudian passwordnya, hak aksesnya, ya kan? Nah, kemudian di dalam objek untuk transaksi ya, kelas transaksi ini ada TR015. Objeknya adalah TR015. Ya. Jadi objeknya ini udah terlihat. TR015 itu untuk apa? TR015 nomor transaksi, tanggal, sama total. Ya. Kemudian untuk laptop ya, objek laptop. Objek laptop itu di kelas apa? Kelas barang, kan pakai titik 2. Nah, itu ada kode barang BR02. Ya. Kemudian nama barang laptop, harga barang 4 juta, stoknya 3. Kemudian ini ke TR015 di detail transaksi. TR015 untuk detail transaksi. Objeknya adalah TR015, itu isinya ID 79 ya. Nomor transaksi TR05, kode barang BR05, harga 50.000, quantity, subtotal. Nah, ini masuk di dalam objek. Nah, mungkin itu. Kemudian ada tugas. Jadi cara membuat objek diagram seperti ini ya. Objek itu menentukan satu transaksi ya per objeknya. Kalau di atas tadi kan ya, nomor transaksinya hanya 1. Untuk detail transaksi, kemudian untuk kode user sama barang. Oke. Nah, sampai di sini yang sudah hadir, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung. Kalau buat objek diagram gitu kan,
Nah, objek diagram kita buat lagi. Ini buat package-nya, objek diagram. Ini pilih new diagram sama. Nah, di sini ada objeknya nih, objek diagram. Objek diagram, terus pilih OK. Nah, objek diagram isinya apa? Seperti tadi. Nah, objeknya apa? Kita buat tadi objek diagramnya DAM.2 user. Terus feature atribut kode user. Bentar, ini harusnya. Nah, ini kan objek diagramnya udah pakai garis bawah ya, penamaan objek. Kemudian ada kode user. Nih, seperti yang di sini, kode user, nama, password, hal akses. Kita coba isikan dulu. Bisa ditarik dari sini. Akses, nama, password. Kode user integer. Ini sebenarnya kalau sudah ada kelas diagram, kita bisa langsung samakan. Jadi ngambil kelasnya dari mana. Kemudian misalnya lagi buat objeknya untuk TR. TR 015 transaksi isinya apa? Ambil dari transaksi, tanggal, kita coba nih nomor transaksi, initial value TR 015 bisa masuk. 2014 05 11.
Ya, sebentar. Jadi di sini harusnya ada nama kode user. Kode user. Future. Oke, operation. Kalau di sini tentukan objeknya, scope alias kita save dulu, ini juga di save. Ini tadi salah nih. Kita ulang ya untuk user. Objeknya tadi objek DAM.2 user. User isinya kode user terlebih dahulu. User kode user, terus nama, password, terakses. Kita rubah di sini sama dengan DAM. Sebentar ya. Oke. Kenapa ada di hak akses dulu? Admin.
Oke, seperti ini ya harusnya. Tapi ini ada apa namanya? Urutannya ya, urutannya itu dia sesuai ini abjad nih. Ya, harusnya kan kita sesuaikan ini bisa naik ya. Harusnya kan kode user terlebih dahulu. Nah tadi kan tarik dari objek dari kelas diagram. Kalau nggak tarik bisa seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan?